Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diharyatani Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang partai dan sistem partai. Sejarah partai politik di dunia. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat, bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya, kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam artian terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun, dalam perkembangannya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia, atau waktu itu masih Hindia Belanda, serta India. Dan dalam perkembangannya, akhir-akhir ini, partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting, terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. Pengertian partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, di mana partai politik menjadi penghubung antara negara dan masyarakat sipil, antara lembaga pemerintah dan kelompok dan kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat. Adanya partai politik membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara, yang menempatkan wakilnya melalui partai politik. Secara umum, partai politik dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yang berusaha memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Pengertian partai politik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Jenis-jenis partai politik. Yang pertama yaitu partai kader dan partai massa. Partai kader adalah partai orang-orang penting yang didominasi oleh pemimpin kelompok informal atau formal yang melihat sedikit manfaat dalam membangun organisasi massa. Jenis partai ini mengikuti gagasan Lenin yang berbicara tentang sejumlah kecil elit partai, yaitu Partai Komunis Rusia, Partai Komunis Cina, dan lain-lain. Sedangkan partai massa menekankan pada perluasan keanggotaan yang membangun basis elektoral yang luas. Biasanya partai semacam ini bertujuan untuk mengatur pemilu dengan dukungan massa yang besar. Contohnya Partai Republik dan Partai Demokrasi. Yang kedua, partai perwakilan dan partai integratif. Partai perwakilan adalah partai yang berfungsi utama. Fungsi utamanya adalah mengamankan suara dalam pemilu. Dengan demikian, mereka berusaha untuk mencerminkan opini publik. Sementara partai integratif lebih mengadopsi strategi proaktif dari strategi politik reaktif.
Partai integratif ingin memobilisasi pendidikan dan lain-lain. Partai integratif, partai jenis ini yang berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok. Mereka juga berusaha membangun simpati dan dari setiap pemilih dan membuat mereka menjadi anggota partai. Sumber utama keuangan mereka adalah dari iuran anggota dan dukungan simpatisannya. Mereka melakukan propaganda yang dilakukan anggota secara sukarela berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial. Yang ketiga yaitu partai sayap kiri dan partai sayap kanan. Partai sayap kiri ditandai dengan komitmen untuk berubah dan reformasi, misalnya Pesta Demokrasi pada Pemilu Amerika Serikat tahun 1999. Mereka bertujuan mereformasi kebijakan Amerika Serikat. Sedangkan partai sayap kanan ditandai dengan komitmen menjaga tatanan sosial yang ada dan lebih memilih meneruskan kekuasaannya. Contohnya Partai Republik dan Partai Amerika Serikat tahun 2004. Fungsi partai politik yang pertama, fungsi sosialisasi. Politik mulai signifikan ketika seseorang sudah mampu menilai keputusan dan tindakannya. Orang tersebut kemudian mencari figur yang dianggap mewakili norma-norma dan nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu lembaga yang menyediakan nilai tersebut adalah partai politik. Sebab itu, partai politik berfungsi sebagai agen guna mengisi norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada diri individu. Yang kedua, fungsi mobilisasi. Fungsi partai politik untuk membawa warga negaranya ke dalam kehidupan publik. Tujuan dari mobilisasi ini adalah mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok yang termobilisasi atau mengelaborasi program-program untuk menurunkan ketegangan tersebut. Dan sebagai hasilnya, kelompok-kelompok tersebut mengalihkan dukungan kepada partai politik dan membangun struktur kelompok yang akan menjadi basis pendukung partai yang bersangkutan. Kemudian, fungsi partisipasi adalah fungsi partai politik untuk membawa warga negara agar aktif dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan partai politik kepada warga negara adalah kegiatan kampanye, menyediakan dana partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik. Yang keempat yaitu fungsi legitimasi, yaitu mengacu pada kebijakan partai politik, mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah maupun eksistensi sistem politik. Seperti diketahui, partai politik memiliki masa pemilih. Jika partai memilih untuk mendukung sesuatu, maka kemungkinan besar pemilihannya akan melakukan hal yang sama. Fungsi representasi, yaitu adalah fungsi klasik partai politik. Partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen. Anggota partai yang masuk ke dalam parlemen ini membawa fungsi representasi dari warga negara yang memilih partai tersebut. Kemudian fungsi aktivitas. Dalam sistem politik didasarkan pada premis partai politik menjabarkan programnya dan menyiapkan anggota-anggotanya untuk menjalankan program tersebut. Jika partai tersebut mengantungi suara dalam pemilu, maka anggota-anggota tersebut akan masuk ke dalam parlemen. Anggota partai yang bersangkutan tersebut kemudian beraktivitas secara politik untuk menjalankan program-program partai. Aktivitas pemerintahan, khususnya parlemen, menjadi berjalan akibat adanya partai politik tersebut. Sistem partai. Andre Hewitt berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan untuk mempermudah memahami sistem partai politik. Kemudian Hewitt memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik
yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter yaitu jumlah partai politik. Untuk menentukan tipe sistem partai politik, pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954, di mana Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem 2 partai, dan sistem multipartai. Dari definisi yang diperkenalkan oleh Duverger tersebut, kita dengan mudah menentukan sistem partai politik di sebuah negara. Kalau di negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan, maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem partai tunggal. Namun, jika terdapat 2 partai politik, maka sistem partainya adalah sistem 2 partai. Sebaliknya, jika di dalam negara tersebut tumbuh lebih dari 2 partai politik, maka dikatakan sebagai sistem multipartai. Tipe sistem partai. Yang pertama, sistem partai tunggal adalah sistem pemerintahan hanya dengan satu partai politik. Contohnya negara Republik Rakyat Tiongkok. Partai politik yang ada hanya Partai Komunis Tiongkok. Yang kedua, sistem 2 partai adalah sebuah sistem di mana 2 partai politik utama mendominasi politik pada sebuah pemerintahan. Salah satu dari 2 partai tersebut biasanya memegang suara mayoritas dalam legislatur dan biasanya disebut sebagai partai pemerintah atau mayoritas, sementara yang lainnya adalah partai oposisi atau minoritas. Di seluruh dunia, istilah tersebut memiliki esensi yang berbeda. Contohnya adalah negara Amerika Serikat, partai politik yang mendominasi adalah Partai Republik dan Partai Demokrat. Yang ketiga, sistem partai dominan adalah sistem politik ketika terdapat partai yang memenangkan pemilu secara terus-menerus dan tampaknya tidak akan kalah dalam tahun-tahun berikutnya. Partai tersebut biasanya memperoleh suara mayoritas tanpa perlu membutuhkan koalisi dengan partai-partai lain. Banyak negara yang kini menjadi negara satu partai secara de facto. Contohnya yang paling dikenal adalah Partai Rusia Bersatu di Federasi Rusia. Kemudian yang keempat, sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Sistem multipartai banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik. Contohnya adalah negara Indonesia. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.